Karena sekren di atas itu mengeluarkan api, jadi kami tidak mau paksa untuk masuk terbakar ya. Jadi ya kita cukup saja ya tempatnya. Saya tidak mau lagi mengurangi waktu yang bagi kita ya. Ini waktu ini terlalu cepat ya. Kalau kita jujur ya, terasa banget ya, bahwa begitu cepat. Kita tidak tahu kalau ini sudah disingkatkan. Kalau disingkatkan kan bukan dipotong 5 tahun lagi, bukan. Berjalan terus tapi kayak cepat. Coba aja kemis, kan baru satu, padahal kemis kedua kita kumpul lagi, tapi sudah ada lagi. Apalagi hari Minggu ya, terasa banget. Kalau sudah Kamis cuma satu sudah persiapan. Ini yang kita juga harus tahu ya, bahwa memang ada firman Tuhan untuk waktu ini disingkatkan bagi kita anak-anak Tuhan ya, supaya semua terselamatkan, tidak ada yang ketinggalan. Saya masih ingin meneruskan soal pekerjaan daripada Roh Kudus ya. Pekerjaan dari Roh Kudus itu kita bertitik tolak pada Injil Yohanes ya, itu ya, Injil Yohanes 15 mengenai Roh Kudus dalam pekerjaannya memberikan karunia-karunia ya. Kita baca dulu titik tolaknya Yohanes 15 itu ya. Yohanes 15 itu terkena tongkat Harun yang berbunga dan berbuah. Eh, saya juga minta maaf mau ralat, kedua kemis yang lalu saya bilang 7 percikan darah itu di belakang tirai di dalam ruangan suci. Memang ruangan masuk 7 percikan darah itu sudah ada di dalam ruangan suci, itu benar. Tapi yang benar dalam tabernakel 7 percikan darah itu depan peti perjanjian. Tidak ada kata bilang di belakang. Sekalipun itu sudah di ruangan suci, tapi itu depan. Karena itu khusus untuk gereja Tuhan yang sempurna ya. Tapi ada masih percikan-percikan darah, itu penyucian yang terakhir ya. Kita lihat 7 sidang jemaat di Wahyu itu ya. Itu saya ralat 2 minggu yang lalu. Terus kan saya meneruskan pekerjaan Injil Yohanes 15. Roh di dalam pekerjaannya yang dia memberikan karunia-karunyanya ya, sampai situ ya. Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ini satu perkembangan rohani ya, asal kita mau tetap tinggal pada pokok itu, pada Tuhan, di dalam firman dan perjamuan suci ya. Itu dalam tabernakel meja roti pertunjukan. Sini titik tolaknya bagi anak-anak Tuhan. Kita berbicara daerah ruangan suci. Satu kehidupan yang sudah ada tanda kesucian. Ya, sudah ditandai dengan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu bukti bahwa kita anak-anak Allah. Jadi ini firman untuk kita ya. Sebab itu kalau kehidupan itu masih baru, belum tentu mengerti. Atau belum ada tanda kesucian, belum tentu dia bisa mengerti ya. Tapi saya percaya kita semua sudah ada dalam kesucian itu. Karena tanpa kesucian kita tidak bisa melihat Tuhan. Itu artinya kita tidak bisa mengerti akan firman Allah.
mata hati kita masih tertutup. Kita masih perlu hati itu dibongkar. Ya, kalau hati itu masih keras, oleh karena hati itu seperti jalan, sibuk dengan perkara-perkara dunia ini, nggak mungkin. Firman itu diterima, tapi dia tidak akan menerimanya dalam kehidupannya. Kalau hati itu seperti jalan, sibuk. Sebab itu perlunya pembukaan. Ya, biar kita tahu juga pembukaan itu perlu. Puji-pujian. Karena dalam puji-pujian Allah berhadirat. Karena dalam puji-pujian itu tugas juga berat loh pembukaan itu. Dia mau bawa suasana dunia itu untuk lepas dari kita yang mau beribadah. Kita masuk pada suasana surga, suasana ibadah. Itu semua perlu juga. Dan berat sebenarnya. Karena dia mau bawa kita semua pada suasana ibadah tertuju pada Tuhan. Jangan terlepas dari kesibukan dunia ini ya. Kita kan masih dari keluar, masih ada sibuk anak, masih pikir ini, pikir makan. Itu perlu kita tinggalkan, kita lepaskan untuk kita bisa masuk fokus pada ibadah kepada Tuhan ya. Itu sebab pembukaan juga itu perlu. Bukan biasa-biasa saja ya, perlu pimpinan Roh Kudus untuk mengangkat ya suasana supaya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yohanes 15 kita sudah baca itu mengenai pekerjaan dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita lewat persekutuan kita dengan Tuhan ya. Kita baca ayat pertama 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sampai situ aja lihat ya. Pokok itu adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Yang sekarang ini dalam firman dan perjamuan suci. Ruangan suci ya. Meja roti pertunjukannya. Itu kalau dalam surat-surat terkena surat Efesus. Berbicara surat persekutuan ya. Persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan nikah kita. Sebab itu persekutuan kita dengan Tuhan tidak lepas juga nikah kita. Ya, nikah itu bukan saja yang sudah menikah, bukan masih muda juga, bagi yang tidak bersuami juga itu hubungan nikah itu ada. Kalau tidak ada suami seperti saya sudah sama Tuhan. Barusan saya katakan sama anak saya, kenapa kamu seringkali tidak mengerti pikiran dan pandangan mama? Kenapa? Karena kamu berpikir yang logika. Kalau mama ini, kalau ada papa, mama tanya papa. Berbicara dengan papa. Tapi sekarang tidak. Mama harus berbicara dengan Tuhan. Baik itu di dalam doa, baik saya berjalan ini. Untuk saya melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan firman dan kebijaksanaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi seringkali bertolak ya kita serumah ini, saya bilang. Mama sekarang ini sudah nggak punya suami. Jadi pemikiran perasaan itu selalu langsung dengan Tuhan. Mau apapun, saya bilang. Dan firman menetapkan segala sesuatu di luar iman itu dosa. Dan itu saya belajar dari kesendirian saya ya dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan ya. Kan tidak ada suami dibilang oh, janda itu suaminya adalah Tuhan sendiri, ya kan. Bagi anak piatu Tuhanlah menjadi bapaknya. Nah, itu dah kehidupan keseharian saya ya. Dan ini satu perjuangan, tapi satu ketenangan ya bagi saya.
lebih dari para suami. Suatu ketenangan dan ketetapan yang begitu ya. Kalau suami lain kali ya, kalau manusianya itu manja-manja atau sudah papa aja ini. Tapi sekarang tidak. Roh Kudus itu menolong ya, selalu mengingatkan firman. Itu yang menolong saya. Saya lebih eh, tenang, kuat ya, walaupun tubuh saya eh, agak lemah ya. Karena kalau kaki ini sudah apa kambuh lagi, itu sendirinya badan juga turut jadi apa ya, jadi lemah gitu, pengaruh lemah juga, sehingga tidur itu karena sakit jadi tidur enggak nyenyak gitu ya, tapi Tuhan tolong ya. Jadi pekerja ini bertitik tolak pada pasal 15 ini terkena pada tongkat yang bertunas, berbunga, dan berbuah. Ini pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita ini. Ini ada dalam peti perjanjian ya. Tongkat Harut yang kalau ada tabernakel kita lihat ini berada dalam peti perjanjian. Peti perjanjian itu gereja Tuhan, tubuh Kristus, sidang jemaat. Ini ada di dalam kehidupan kita. Itu sebab saya bilang ini pekerjaan Roh Kudus kalau dilihat dalam tabernakel, daerah ruangan suci. Satu kehidupan yang sudah ada kesucian, yang sudah ditandai dengan Roh Kudus di mana dia sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau firman ini Tuhan datang, ini firman bagi kita anak-anak Allah. Sebab itu juga kalau ada didikan, ajaran, ya, jangan kita tawar hati. Dalam Ibrani dikatakan, Ibrani 12 ya. Kalau kita menerima ajaran itu karena Bapa mengasihi kita sebagai anak-anak untuk kita beroleh kesucian. Tapi saya rasa ya, kalau kita sudah menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengar, sebenarnya tidak perlu diajar, dinasihati aja, ditegur, dinasihati cukup. Kalau diajar itu anak yang keras hati, nggak nurut, melawan, tidak dengar-dengaran. Ini yang perlu diajar. Biar kita menjadi anak-anak yang cukup dinasihati, ditegur lewat firman Tuhan. Nurut. Kita tidak akan sampai diajar. Pekerjaan Roh Kudus itu dia mengerjakan karunia-karunia ya. Dia tidak berhenti. Ini tongkat Harun ini dari satu batang yang kering, tapi karena dia berada di hadapan hadirat Allah dalam semalam, dia bertunas, ada tanda kehidupan, dia hidup. Berkembang, mulai Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia. Pemakaian. Sebab itu saya bilang kemis yang lalu, kalau sudah imam, setia saja. Nanti Roh Kudus tambahkan karunia-karunia itu. Apa saja karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kita. Ada yang memang satu, tapi satu juga harus diperjuangkan. Jangan seperti dalam Alkitab itu, hamba yang dipercayakan satu talenta, cuma dapat satu, malas. Malah disimpan di dalam tanah, di dalam kedagingannya. Malas, tidak mau. Alasan manusia saja semua itu ya. Dan akhirnya dia dikatakan hamba yang jahat. Lain dengan yang beberapa talenta ya. Jadi lihat, itu kita setia saja sebagai imam
kita melayani Allah, nanti Tuhan akan pakai kita lebih. Tuhan nambahkan dengan karunia-karunia sehingga pemakaian itu nyata. Roh Kudus itu dalam pekerjaannya itu hidup, berkembang, tumbuh terus. Itu 1 Korintus 12 ya. Kamis yang lalu kan kita sudah baca itu ya. Itu merupakan satu karunia-karunia di dalam tubuh Kristus ya. Tapi dia tidak berhenti. Pekerjaan Roh Kudus itu dia tidak berhenti hanya berkembang, dipakai. Heran. Kalau berkembang tuh berbunga itu bau harum apa enggak? Biasanya bunga tuh kalau dia berbunga tuh bau harum ya. Begitu juga orang-orang, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan kalau udah dipakai, mulai namanya harum, mulai tercium, baunya harum. Harum namanya. Nah, mulai ada penghormatan, penghargaan, itu terus bertambah, terus tambah dipakai terus dan terus pemakaiannya daripada Roh Kudus, karunia itu bertambah-tambah. Tapi bukan di situ saja, sebab kalau kita hanya sampai di situ, itu masih masuk pada kemuliaan dunia ini. Seorang yang sudah dipakai, sudah jadi pendeta besar, punya gereja besar, wah, itu udah besar. Kemuliaannya juga itu udah besar. Kita lihat kembang itu kalau dia menarik, ya, seperti kalau kita lihat kembang mawar, leli itu, waduh, kembang-kembang yang bagus itu menarik hati sekali ya. Begitu. Dan baunya juga enak. Itu menunjukkan pekerjaan Roh Kudus dalam karunia-karunia pada seseorang. Di mana dia diberkati. Sidang jemaatnya banyak. Tapi soal karunia itu tidak dilihat dari besar atau banyaknya anggota itu. Ada bunga-bunga juga yang kecil-kecil yang menarik. Tapi itu semua indah, baik, bagus, harum kalau berbunga itu. Tapi Roh Kudus tidak berhenti di situ. Karena sesuai dengan firman Tuhan, Yohanes 15 tadi, yang diminta oleh Tuhan, di mana kita boleh memuliakan Bapa, karena Bapa yang punya kebun anggur itu, bukan kita. Ayat 1 kan, pengusahanya itu Bapa yang punya kebun anggur itu. Jadi sebenarnya kemuliaannya bagi dia. Dan Roh Kudus tidak berhenti pada pemakaian seseorang ya dengan karunia-karunia yang besar. Roh Kudus mau kita harus sampai pada berbuah. Sesuatu yang bisa dirasa. Kalau cium bagus itu di luar. Tapi kalau buah itu bisa dirasa, kita bisa makan. Itu buah. Ini yang dalam Yohanes 15:16, Bapa dipermuliakan kalau kita berbuah, apalagi berbuah banyak, bahkan buah tetap. Yohanes pasal 16. Itu yang Bapa mau. Di dalam kita berbuah tetap Bapa dipermuliakan. Jadi tidak berhenti. Banyak hamba-hamba Tuhan, apalagi pada tahun yang lalu ya, dan awal-awal banyak dengan hamba-hamba Tuhan besar-besar terhenti
oleh sebab kejatuhan. Kalau ndak uang ya wanita. Ya, kita dengar tahun-tahun lalu ya, awal juga tuh banyak hamba-hamba Tuhan yang besar yang sudah diberkati, punya gereja besar, penjemaat besar, tapi jatuh persoalan uang dan perempuan. Itu tidak, karena dalam perjalanan pengikutan kita lihat ini, kita berbicara pohon anggur kan. Jadi satu pohon anggur itu berbicara ladang mempelai ya. Jadi tingkat rohani ya yang sudah ditandai dengan panggilan dan pilihan sebagai anak-anak Allah. Anggur itu berbicara kesukaan, kesukaan mempelai. Jadi ini kebun anggur ini menjadi kesukaan Bapa dan kesukaan kita juga. Kalau kita bisa memberikan hasil buah yang manis, yang mateng. Memang seringkali manusia ini kalau sudah diberkati ya, apalagi kalau sudah gereja besar, jemaat banyak, aduh, sudah pikir sudah cukup. Sudah cukup. Padahal kalau kita berhenti pada pemakaian, itu Roh Kudus. Hanya sampai pada Roh Kudus. Kan semula saya dulu, kalau kita hanya mengutamakan Roh Kudus saja, itu bisa tersesat. Kalau kita terlepas dari firman, dari pribadi Tuhan, meja roti itu tidak boleh itu terlepas. Dalam kita baca tadi itu, kita cabang itu tidak boleh lepas dari pokok, harus selalu tertancap. Apalagi kita bangsa kafir ya, dinasihati jangan sombong. Nah, sekarang memang pemakaian Tuhan pada bangsa kafir. Nanti terakhir bangsa Israel. Jadi memang bangsa kafir ada tanda kesombongan, sebab itu dinasihati. Jangan kamu sombong kalau cuma pokok zaitun liar yang dicangkokkan pada pokok anggur itu. Nah, ini seringkali ada tumbuh di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kalau sudah diberkati, pekerjaan yang sudah besar. Ini kebanggaan, kesombongan ini. Itu di dalam loh. Kalau kita tidak kembali selalu pada firman Tuhan. Karena seringkali hamba Tuhan yang sudah besar sudah tidak perlu. Firman Tuhan itu saya baca sendiri kok. Saya bisa. Itu sebabnya perlu fellowship. Gereja mula-mula itu bertitik tolak dari fellowship. Firman dan perjamuan suci, berdoa. 3 perkara ini yang menjadi titik tolak juga di tabernakel untuk sidang jemaat zaman akhir ini ya. Tidak boleh lepas. Kita di sini belum dapat kemurahan, baru bisa 2 kebaktian. Hari Minggu kebaktian umum, kesaksian, kebaktian Bible studi belum ada kita. Kita masih untung ada kaum wanita dan kaum muda. Doa masih masing-masing di tempat. Ya, sebenarnya untuk gereja itu terpelihara ya, 3 kebaktian itu harus ada. Supaya sidang jemaat itu terpelihara, tergembala. Ya, karena kita menghadapi masa depan ini, ke depan ini bukan biasa. Karena kita sudah mendengar nubuatan zaman akhir ini.
di mana itu akan terjadi. Dan ini perjuangan bagi kita sidang jemaat zaman akhir, karena sesudah gereja Tuhan zaman akhir ini 2000 tahun zaman akhir ini, kita menghadapi kenyataan atau wujud dari apa yang sudah dinubuatkan di Wahyu. Itu semua menuju kesempurnaan, baik yang benar, yang suci, juga golongan lain, baik orang-orang yang berdosa, jahat, najis, itu semua akan mencapai kesempurnaan. Itu akan nyata sekarang. Dan kita menghadapi, bukan gampang ya menghadapi itu. Tapi firman Tuhan menuntun kita, jangan kita mabuk, kata surat Efesus bilang. Kalau sudah diberkati oleh Tuhan ya, sudah dipakai oleh Tuhan, dimuliakan, dihormati, sehingga jadi malas. Ini kemanusiaan yang bisa keluar, timbul pada saat-saat kehidupan rohani kita ini berkembang ya. Sebab itu pohon anggur itu ada tunas-tunas sedikit, cabang-cabang kecil yang agak kering-kering, itu kan dibilang dipotong, digunting. Itu bisa saat-saat rohani kita ini bertumbuh ya, berkembang, pemakaian Tuhan itu dalam Roh Kudus itu kelihatan. Itu juga bisa timbul kemanusiaan itu seperti kebanggaan, kesombongan, kemalasan, kejenuhan. Itu kalau kita lepas dari firman Allah, itu bisa mempengaruhi pohon anggur itu tidak berbuah. Itu bisa mengganggu. Apalagi kalau lama ya kita tinggalkan firman Tuhan. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Bisa cabang itu jadi kering, belum sampai berbuah sudah kering. Nah itu dipotong sama pengusahanya. Terlepas. Nah ini yang kita harus hati-hati sebagai hamba Tuhan ya. Yang sudah seperti tenang, damai, semua sudah lancar. Hati-hati. Kita tidak boleh lepas dengan Tuhan lewat firman dan perjamuan suci. Ini merupakan satu cangkul, firman Tuhan itu bisa sebagai pupuk untuk supaya pohon anggur itu tetap bertumbuh, bahkan bisa sampai berbuah. Ini firman Allah dan perjamuan suci ini. Cangkul kalau hati itu sudah menjadi keras, oleh karena manusia kita sendiri, benci juga, kebencian juga itu, menghakimi itu juga, merasa diri sudah suci, sudah benar daripada orang lain. Ini manusia-manusia ini bisa mengeraskan tanah hati itu. Sehingga bisa seluruh pohon anggur itu bisa kering, bahkan tidak berbuah. Sebab itu ada pengusahanya. Kita ingat ada penunggunya. Kita ingat pohon ara yang tumbuh di ladang itu. Dia sudah mau ditebang, ada penunggunya bilang, tunggu 3 tahun lagi, saya cangkul itu. Ini mencangkul itu apa? Karena bisa juga tanahnya itu udah keras. Tidak bisa menerima sesuatu.
Jadi perlu dicangkul lagi tanah hati kita ini yang sudah keras, udah malas, udah kendor, tidak ada lagi bisa menerima firman Tuhan. Karena tinggi hati itu juga musuh ya daripada Tuhan, lawan daripada Tuhan. Nah, hati itu sudah menjadi keras, menolak firman Allah. Nah, ini siapa yang bisa melihat hati kita? Selain firman Allah. Nah, sebab itu Tuhan Yesus katakan, jangan kamu, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Biar firman itu ada selalu dalam kehidupan kita. Supaya tidak terputus saluran makanan untuk pertumbuhan rohani kita. Kalau terhenti, ya itu bisa menjadi kering. Jangan merasa kita udah bisa dipakai Tuhan berkhotbah, memanggil orang, bahkan sedang jemaat jadi besar oleh karena khotbah kita. Jangan. Itu awalnya itu dari firman sebagai benih yang diterima oleh hati kehidupan kita, sehingga kita boleh bertumbuh. Jadi jangan sampai lepas, karena dari firman itu juga kita tahu segala kekurangan kita. Karena di dalam pemakaian itu bisa timbul kemanusiaan kita. Karena kita masih memakai daging ini. Bisa juga capek, bisa bosen dengan suasana begitu-begitu terus. Nah, itu yang mengeringkan rohani kita. Tidak sampai berbuah. Padahal pengusaha itu yaitu Bapak kita. Dia mau kita sampai berbuah. Coba Galati mengenai buah-buah roh itu ya. Galati 5 ayat 22 sampai 23. Jadi bukan hanya dipakai ya. Berapapun karunia yang kita dapat itu. Tapi Tuhan menghendaki pengusaha kita, Bapak kita, menghendaki kita sampai berbuah. Bahkan buah yang tetap. Bukan hanya berbuah. Galati 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekian ya, itu buah-buah roh. Ini buah-buah roh. Kita harus sampai pada buah-buah roh. Bukan hanya dipakai. Harus sampai pada buah-buah itu. Buah itu apa tadi seperti saya katakan? Buah itu sesuatu yang sudah bisa dipegang, bisa dirasa. Itu buah. Bahkan kemanisannya, kalau dia mateng, itu kita bisa rasa kemanisannya. Kalau anggur, dikatakan buah kesukaan. Kalau arah, berbicara kemanisan. Jadi kalau kita bisa berbuah, bahkan berbuah sampai masak, mateng, jangan mentah. Kalau mentah nanti satu waktu itu akan digoncang oleh angin yang kencang, roboh, jatuh semua. Gitu. Jadi perjalanan kita perlu ketekunan dan kesabaran.
di dalam kesetiaan kita pada firman Tuhan. Sudah berbuah saja, kalau mentah akan terkena angin yang kencang. Angin, berbicara angin itu pengajaran. Nanti kita akan menghadapi pengajaran yang hebat zaman akhir ini. Bahkan nabi-nabi pasti bisa menurunkan api. Sesuatu yang nyata. Sekarang lihat aja. Berbicara pekerjaan iblis. Kayak santet, kayak apa. Cari kaya ya. Iblis juga bisa memberi kekayaan. Nyata ini. Logika. Bisa diterima. Gitu, bisa dilihat. Bisa di ini. Pekerjaan iblis sekarang. Nanti lewat ajaran-ajaran itu, ajaran setan-setan itu akan nanti, karena orang lihat nyata kok, dia bisa menyembuhkan loh, nyata kan, ke sana lah, padahal itu kebencian Allah. Iblis bisa melakukan itu, tapi kalau kita ke sana karena kita butuh sembuh umpamanya, kita sudah menjadi musuh daripada Allah, kebencian daripada Allah. Karena memang zaman akhir ini akan nyata pekerjaan iblis dalam nabi-nabi palsu. Ajaran-ajaran isme-isme. Makanya sekarang ya, ya memang baik juga ya sekolah-sekolah itu ya menambah plus juga ya bagi pemberitaan itu. Tapi kita harus hati-hati. Karena itu sudah juga masuk ideologi manusia, apa hikmat perlu itu. Soalnya saya coba membaca eh, satu doktor ya, dia memberikan firman sama suami saya. Suami saya tuh nggak mau yang begitu-gitu. Saya mau coba apa sih dari dokter yang dia dapat, apa itu eh, berdasarkan firman Allah. Kalau sejarah gereja itu memang benar, sejarah gereja karena namanya sejarah ya. Saya lihat-lihat, saya coba baca, waduh, menyimpang banget ya waktu pun itu dokter. Jadi sempat saya kasih tahu suami saya, suami saya diam nggak mau tanggapi gitu. Sebab bisa salah kan, orang yang sekolah nanti dipikirnya nggak perlu sekolah, itu perlu murid-murid 12 rasul itu apa namanya kan murid. Mereka bahkan sekolah privat langsung dengan Tuhan Yesus. Mereka jadi murid. Perlu, karena pengetahuan dari Alkitab itu perlu dipelajari. Kalau enggak, bahan bakunya kan dari sini. Kita dapat pembukaan itu dari Roh Kudus. Tapi itu dari pengetahuan Alkitab. Perlu itu. Kalau kita tidak ada pengetahuan, bagaimana kita bisa memberitakan? Hanya tidak berhenti pada pengetahuan ya. Yang benar itu harus dari Roh Kudus. Harus ada urapannya itu. Tapi pengetahuan itu perlu. Tapi ini maksudnya ajaran ya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ini kita harus hati-hati dalam berbicara, dalam bergaul. Kita harus hati-hati. Kuat sekali nanti ajaran-ajaran ini. Cuma firman Tuhan 1 Petrus katakan, kamu sudah ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang bisa menimbang, melihat itu roh benar apa tidak. Itu sebabnya kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena zaman air ini zaman roh. Jadi yang bekerja juga roh
roh iblis. Nanti Wahyu itu digenapkan. Roh itu, iblis itu akan jadi nyata. Om Yu bilang bergeleran. Apa wujudnya? Apa? Bergelar apa? Bergelar. Nah, itulah istilah Om Yu itu sekali itu. Nanti di dalam Wahyu 12 itu dengan 4 binatang di situ. Tapi sekarang ini masih roh-roh yang bekerja. Sebab itu kita harus hati-hati. Bisa lewat nasihat, bisa. Padahal ada roh di belakangnya. Ini ya. Jadi kita harus kembali selalu dengan bersekutu dengan pribadi Tuhan di dalam firman dan Roh Kudus ya, supaya tetap hidup sampai pada berbuah. Buah Roh Kudus yang terutama adalah kasih. Roh Allah dikatakan buah-buah roh Galati itu. Yang pertama dan terutama adalah kasih. 1 Korintus 12 katakan itu. Ini buah yang harus sampai pada buah yang matang. Supaya bapak pengusahanya yang punya pohon anggur itu dipermuliakan. Satu buah yang masak matang yang bisa dirasa. Kita baca Wahyu 6 ya. Terutama adalah kasih. Ini buah yang terutama. Atau ini dulu, 1 Korintus 13 dulu. Ini buah. Sesudah berbicara karunia-karunia dalam pemakaian ya oleh Roh Kudus, masuk pasal 13 itu berbicara kasih. Dan kasih ini kasih di dalam praktek ya. Bukan di luar. Kasih yang di dalam ini lain dengan di luar ya. Saya rasa mengerti. Kasih yang di dalam ini, kasih yang sudah ada di dalam kehidupan kita ini. Yang langsung itu sabar itu tidak perlu kita bikin. Karena kasih itu ada, ya pasti sabarlah. Itu maksudnya, kasih yang sudah di dalam kehidupan kita ini. Yang sudah kita miliki. Kasih yang masih di luar itu maksudnya karena firman, kita mau dengar firman, mau diselamatkan, mau ditolong, jadi kita melakukan firman. Karena itu kasih. Kita melakukan firman itu karena benar, karena itu memang tingkat rohani ya. Kita mendengar firman, kita belajar untuk menurut, tapi itu gagal. Itu akan gagal. Karena masih ada kekuatan kita. Kita yang mau melakukan firman Tuhan. Lain dengan anak-anak Tuhan yang dalam kesuciannya. Yang sudah memiliki roh dan kasih itu. Lain. Udah bukan dia berbicara basa-basi, udah keluarnya begitu. Tunduk ya tunduk. Bukan dibikin-bikin karena takut firman. Nanti orang bilang tidak tunduk pada suami. Bukan. Tunduk itu sudah di dalam oleh karena kesucian dari hati itu. Memang tingkat rohani itu ada. Nah dalam ibadah kita Tuhan menuntut kita menjadi
anak sulung, sulung rohani kan suratnya, yang dilahirkan oleh firman kebenaran. Jadi memang ada anak-anak yang masih baik ya, itu halaman ya, kehidupan anak-anak di bilang Ibrani ya. Ada yang masuk dalam kesucian mulai dalam kedewasaan untuk sampai bisa berbuah. Kasih itu sudah ada di dalam ini seperti dua loh batu yang sudah ada di dalam peti itu. Ini buah yang tetap. Kasih itu harus sampai tetap dalam kehidupan kita. Mengisi hati kita sebagai gereja mempelai. Gereja Tuhan. Ini kita berbicara pertumbuhan rohani kan. Memang. Sebab itu di dalam pemakaian kita bisa jatuh. Karena masih di luar. Kekuatan itu masih ada manusianya. Tapi kalau itu sudah di dalam kita, itu langsung seperti tunduk seorang istri itu tidak pikir-pikir lagi. Dia lihat suami gitu, kayak kita mau kena api gitu loh. Dia baru rasa panas langsung melakukan itu. Begitu juga tunduk kita pada suami kita harus sampai begitu. Kalau enggak, itu masih kekuatan kita dan nanti gagal. Tapi kalau kasih itu, tunduk itu karena kesucian. Menikah itu karena kasih. Menjadi satu itu. Jadi seorang istri tidak bisa tunduk kalau tidak ada kesucian. Tidak bisa. Gagal satu, bisa. Memang kita harus berusaha. Lewat firman Tuhan kita berjuang untuk melakukan firman Tuhan itu. Karena dari penurutan itu nanti terjadi penyucian. Penyucian dan nanti akhirnya tunduk itu kita bisa lakukan. Dari dalam. Bukan kita yang mau berusaha tunduk. Kalau kita sudah ada kesucian, karena proses pertumbuhan itu, kesucian juga itu bertambah dalam kehidupan kita. Namanya ruangan suci. Itu menjadi dasar. Jadi kita ada 5 kan, lewat pengikutan kita dalam ibadah kita kepada Tuhan, dalam kita mendengar firman, terjadilah kesucian. Dalam korbannya kita menerima perjamuan suci, korban kita mendapatkan penyucian. Dalam ajaran kita dapat penyucian. Dalam Roh Kudus kita dapat penyucian. Ada 5 kan? Itu menyucikan kita. Itu yang mempercepat kesucian kita peroleh. Dan nanti kita akan lebih terbuka akan firman Allah. Bisa lebih mengenal dia dan menerima dia. Hati ini makin melihat dia. Itu sebab perlu juga kesucian itu. Tapi kalau kita mau memperoleh kesucian itu, seperti saya bilang, sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai diajar. Diajar itu sudah bukti memang hati itu udah keras, tidak menurut. Semua teguran sudah tidak masuk. Kayak orang tua selalu bilang, kamu sudah berkali-kali orang tua ngomong, kamu membandel kamu. Ya. Perlu dipukul, dirotan. Menurut firman Tuhan, anak yang bodoh, bebal itu perlu rotan. Tapi sekarang kan, seperti kita dengan pendeta muda, dia katakan, sekarang sudah tidak boleh pukul anak. Murid aja sekarang baru cuma ditegur, lalu sudah dikomplain. Anak kelas 1 SMP.
Mereka sudah komplain gurunya. Coba itu. Sekarang sudah tidak boleh keras sama anak-anak. Nah ini yang kita hadapi sama Nahen ini bagi anak-anak kita. Menjadikan mereka justru melawan. Nah melawan itu. Tidak dengar-dengaran. Roh-roh di udara mengganggu mereka. Bahkan dikit tambah. Nah itu memang benar. Mereka sudah tidak mau ditegur. Si Daryl itu kita negur. Nggak usah dipaksa-paksa. Coba itu. Jadi saya harus banyak diam. Menunggu kemurahan Tuhan untuk merubah anak ini. Karena berani keras, dia lebih keras. Ini anak sekarang kalau sudah terikat dengan HP ya, itu yang saya selalu bilang sama mamanya. Banyak sembahyang, kita tidak bisa merubah orang, manusia. Tidak bisa. Allah yang bisa merubah, melepaskan yang mengikat itu. Kekuatan yang besar yang bisa melepaskan kuasa yang mengikat seseorang. Itu firman Tuhan kata. Nah, kuasa yang besar itu siapa kalau selain Tuhan yang melepaskan seseorang, yang melepaskan anak yang suka uh, berbantah-bantah, tidak dengar-dengaran, tidak menghormati orang tua. Dan itu yang menjadi pergumulan saya bagi cucu. Karena anak yang tidak ditandai dengan dengar-dengar, mudah roh-roh di udara mengganggunya. Itu sebab saya selalu bilang cepat pergi jemput ini tetap perlindungan itu harus ada. Jaga apa-apa. Karena ini anaknya ada tanda pemberontakan, bukan saja tidak dengar-dengaran. Pemberontakan. Nah, kita menghadapi roh-roh di udara ini hanya bisa dengan kehidupan orang tua menjadi perlindungan bagi anak-anak. Perempuan Kanani itu anaknya itu apa? Anaknya yang di api, di air. Bukan, sakit. Dirasuk setan. Dirasuk setan ya. Dirasuk setan. Roh-roh di udara. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain dia harus merendahkan diri. Mengambil remah-remah itu. Firman Allah. Dan sujud. Sekalipun itu satu penghinaan ya. Yesus katakan jangan roti itu dibuang ke anjing. Tapi kalau kita mau menolong anak-anak kita harus itu pergumulan saya ya. Karena dia juga cucu. Masih ada juga di kami di sini. Bahkan dari lahir dia berada di dalam asuhan kami. Jadi buah-buah roh yang terutama adalah kasih. Kasih kita baca nih pasal 13. Oh sebentar ya. Saya tadi sudah bilang wahyu ya, mau baca wahyu itu ya. Di mana buah itu harus sampai buah yang matang. Memang berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Tapi dalam ayat selanjutnya apa perlu ditunjuk ya? Sebelum kita sampai ke wahyu, kita kembali ke wahyu 15 itu ya. Di mana Bapa menghendaki ayat 16.
Dari 15 ya, dari pasal 15. 16 mulai. Yohanes 15. Ya, 15, 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. ini bicara kasih itu ya. Jadi pengusaha itu, bapak ya, di lain ini pemelihara, dia yang menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi bukan sekedar buah ya yang bisa digoncangkan ini karena masih mentah jatuh ya, tapi suatu buah yang tetap, dan buah yang tetap itu buah-buah roh, terutama adalah kasih. Kasih itu harus tetap dalam kehidupan kita ini. Ada janji juga. Di sini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lihat, ada janji. Kalau kita memiliki kasih Allah itu dalam kehidupan kita, memiliki buah yang tetap, buah yang terutama dan utama dari buah-buah roh itu. Maka apa yang kamu minta, minta kepada Bapa. Saya juga katakan kepada anak saya, kamu banyak persoalan. Kenapa kamu tidak berdoa minta sama Tuhan? Itu mesti, asal kamu ibadahnya sungguh-sungguh. Jalan Amsal Sulaiman mengatakan, kalau jalanmu berkenan kepada Tuhan, baca ya itu ya supaya semua tidak lupa. Ini ayat yang favorit sebenarnya ya. Banyak mama Tuhan suka memakai ayat ini. Saya suka juga memakai ini ya. Amsal Sulaiman berapa ya? Tadi saya udah catat kok itu. Ella ingat, mama kan tanya sama Ella tuh. Amsal Sulaiman Amsal Sulaiman 16 ayat 7 ya. Saya bilang kepada anak saya, kamu kan banyak persoalan. Kenapa kamu tidak mengambil jalan ke Tuhan? Sedangkan Tuhan Yesus kata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalani aja ibadahmu, saya katakan. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Kita jalan mengikuti Kristus di dalam ibadah-ibadah kita. Nanti kita akan menemui kebenaran. Kebenaran itu bukan iman ya. Iman itu masih ada waktu untuk kita beriman itu dalam Ibrani dibilang mengharapkan perkara-perkara yang akan datang. Berarti dia belum terima. Tapi kebenaran itu sudah ada. Kebenaran berarti benar. Seperti seorang yang terhukum ya dalam pengadilan karena belum ada kebenaran dari kasusnya itu belum bisa dihukum kan. Tapi setelah ada kebenaran
Dia bisa dihukum apa tidak kan? Ada itu. Jadi ada, kita bisa pegang kebenaran itu. Jadi kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Akulah jalan. Kita akan menemukan kebenaran itu. Kalau kita menjalani, mengikut Tuhan dengan benar. Jalan-jalan kita itu berkenan kepada Tuhan. Jelas dikatakan di sini, dalam Amsal 16 ayat 1, maka musuh orang itu diperdamaikan dengan dia. Diperdamaikannya, ininya huruf besar ya. Jadi Tuhannya di sini Tuhan, karena nya ini besar. Diperdamaikannya dengan dia, dengan orang itu, dengan kita. Musuh itu apa? Musuh itu segala persoalan kita, kesukaran kita yang kita hadapi. Apa soal ekonomi, soal uang, soal hutang, soal pendidikan anak, apa persoalan kita, persoalan nikah, kekurangan. Saya bilang coba jalani jalannya Tuhan. Memang jalan Tuhan itu sempit, sesat. Jadi bisa juga jawaban kita belum menemukan kebenaran itu. Sesuatu yang menjadi jawaban dari yang kita minta. Tapi jalani aja. Kalau kita berjalan pada jalan Tuhan dan kita berdoa, nanti kita akan menemukan kebenaran itu. Apa yang menjadi persoalan kita itu bisa selesai. Di sini diperdamaikan musuh-musuh kita. Diperdamaikan berarti diselesaikan segala musuh-musuh. Musuh orang itu diperdamaikannya. Jadi nya yang besar. Tuhan akan memperdamaikan musuh-musuh. Persoalan kita semua diselesaikan. Jalani aja jalannya Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk kita sampai pada hidup. Hidup yang Tuhan kehendaki. Tenang, damai, persoalan sudah diselesaikan. Tapi jalannya Tuhan ini bukan jalan seperti dunia yang lebar. Maunya cepat. Ada satu bilang hamba Tuhan, bilang Tuhan, nggak tahu. Pokoknya dia pemberita. Dia bilang, kalau mau minta sama Tuhan kok, aduh, lama sekali. Dia bilang, lebih baik datang ke orang kata minta. Itu saya bilang, mulut seorang pelayan kok bisa ngomong gitu. Bukan begitu. Tuhan bisa kasih. Tapi kalau itu tidak mengubahkannya, tidak menyucikannya, bahkan menjadikan dia berdosa, ya sia-sia. Tuhan tidak begitu. Kasih daripada Tuhan bukan demikian. Kasih Tuhan itu menyelamatkan. Kalau dia kasih terus dia pergi, lupa. Bahkan dengan itu dia pergi seperti anak yang terhilang itu, meminta semua warisannya, terus pergi, terhilang. Kalau ada kesempatan balik, kita harus ingat ini zaman air, ini zaman Roh Kudus. Ya, 2 tahun zaman air ini zaman Roh Kudus. 6 tahun, 2 tahun zaman Allah Bapa, 2 tahun Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus. 2 tahun Allah Roh Kudus. Ini zaman yang terakhir. Dan kita hidup pada zaman terakhir di mana dunia ini akan menghadapi kehakiman.
dunia ini akan menghadapi kehancuran, tapi anak-anak Tuhan yang menang, yang bertahan, bertekun, akan mendapatkan kemuliaan. Kalau tidak kemuliaan, dia kebinasaan. Ada dua golongan dan ini sedang berjalan seperti Wahyu 22 ayat 11. Yang benar bertambah benar, yang suci bertambah suci, yang jahat bertambah jahat, yang najis bertambah jahat. Ada dua golongan. Dan nanti semua menuju kesempurnaannya. Dan sekarang sedang bekerja itu. Kalau kita mengikuti ya, dengan umur saya sekarang, dulu itu masih soal kenajisan, soal kejahatan itu masih kayak ada, masih malu, masih rasa tidak enak ya. Kalau kejahatan itu diomong aja rasa nggak enak. Kenajisan juga begitu. Tapi sekarang semua terbuka. Nah ini yang anak-anak sekarang yang begini ini, hidup zaman air ini. Tapi firman Tuhan katakan ada anak-anak muda, anak-anak orang tua dipakai pada zaman air ini. Dan kita hidup pada zaman Roh Kudus yang tidak ada lagi pengampunan. Karena Roh Kudus itu yang terakhir. Kita hidup pada zaman terakhir, zaman Roh Kudus. Sebab itu orang yang menghujat Roh Kudus tidak ada ampun lagi. Sama anak-anak kita ada penebusan, pengampunan oleh darah Yesus. Tapi udah sama Roh Kudus, kalau terkeluar tidak ada lagi penebusan, pengampunan. Tapi kesempatan yang besar kita pada zaman akhir ini, karena rencana Allah yang besar yang dibukakan pada kita pada zaman akhir ini. Rahasia di mana dia ingin mengembalikan nikah yang sudah dirusak oleh iblis pada awal nikah itu. Di situ rencananya ini berlaku pada zaman akhir ini, dibukakan pada zaman akhir ini. Yang dikatakan Efesus, Kolose, rahasia yang tersembunyi bersamaan-samaan. Nabi-nabi bahkan malaikat ingin mengetahui rahasia yang ada pada Kristus ini. Yang Efesus bilang rahasia itu ya ini. Yesus ditetapkan sebagai kepala, yaitu suami, sidang jemaat sebagai tubuh, yaitu istri. Dan Efesus berbicara persekutuan nikah. Sebab itu nikah kita ini tidak lepas dengan nikah yang rohani. Di mana bagi yang menikah itu mulai dari nikah kita. Dikatakan dalam Efesus itu, nikah ini rahasia yang besar, hubungan Kristus dengan sidang jemaat. Itu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan bisa dimulai dari nikah. Nikah kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu juga bisa dirasakan oleh nikah kita. Benar, suci, kasih itu. Sebab itu nikah-nikah ini sangat diperhatikan. Karena merupakan contoh di dalam nikah Kristus dengan sidang jemaat.
Nikah yang pertama, nikah Adam dan Hawa. Itu Adam yang pertama, 1 Korintus 15 bilang. Tapi Adam yang kedua adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai suami. Dan istri itu adalah sidang jemaat. Di dalam surat Efesus, itu surat persekutuan. Surat Efesus itu surat persekutuan. Terkena meja roti pertunjukan. Jadi awal dari rencana Allah untuk menyatukan Kristus dengan sidang jemaat, nikah kita, itu firman. Pada mula pertama adalah firman. Ada firman, segala sesuatu itu ada. Jadi kita mendapat kemurahan kalau kita berada dalam firman Allah. Kita sedang diciptakan rencana Allah di dalam kehidupan kita ini. Karena sering ini saya bicarakan, jadi saya tidak baca ya tunjukkannya. Saya cuma bilang Efesus 1, Kolose berapa ya? Itu tentang rahasia rencana Allah sebelum akhir ini ya. Dan rencana Allah itu dalam persekutuan tubuh Kristus. Yesus sebagai mempelai laki-laki dan sidang jemaat sebagai mempelai perempuan. Itu Efesus 1. Efesus berbicara soal persekutuan. Dalam tabernakel meja roti pertunjukan. Harus ada persekutuan dengan firman Allah. Disinilah mulai rencana Allah itu bagi kita. Orang-orang suci. Malaikat, nabi-nabi ingin melihat. Saudara catat aja itu dalam itu ya. Efesus Efesus ada, saya tidak baca itu. Sudah sering saya selalu makan sering ya. Untuk saya ingin supaya kita mengetahui dan biar Roh Kudus itu menetapkan di hati kita. Bahwa bagaimana kita harus selalu ada persekutuan dengan firman itu. Karena dari firmanlah itu kita dilahirkan, diciptakan. Kalau kita lepas dari firman Allah, seperti pokok anggur itu, bisa kering rohani kita, gagal, terpotong. Bahkan sampai pada buah juga itu harus matang. Zaman akhir ini perlu buah itu udah matang. Karena kita menghadapi nanti perkara-perkara di mana firman Allah itu akan dinyatakan. Coba Wahyu ya, saya bilang mau baca itu ya. Jadi dengan firman Allah kita dipimpin dengan Roh Kudus untuk mencapai satu buah-buah yang sampai menjadi buah yang tak matang ya. Jangan mentah, jangan separuh-separuh. Sudah berbuah tapi mentah, tidak bisa dimakan, malah ngilu gigi. Kalau dalam tujuh sidang jemaat itu dimuntahkan ya, suam-suam. Kalau dalam pohon anggur ini buah itu mentah itu digoncangkan oleh angin rontok. Wahyu pasal 6 ya kalau nggak salah coba. Wahyu 6. Oh iya, Wahyu 6 ayat 13. Di sini juga dikatakan bintang-bintang. Jadi orang-orang yang sudah dipakai Tuhan tapi tidak mencapai buah yang matang, ya itu rontok juga. Ada yang baru sampai di pemakaian diberkati, pendeta besar. Sebab itu saya tidak lupa pendeta Totes katakan, pendeta besar walaupun gereja dua besar itu belum jaminan kalau dia sudah disucikan. Karena kalau sampai dia jatuh berarti tidak ada penyucian. Itu tidak lupa saya. Ya benar juga ya.
Nah, coba Wahyu 6 ayat 13. Wahyu 6 ini sudah mulai pembukaan pertama dari 3 kali 7 penghukuman Roh Kudus. Ada 3 kali 7 penghukuman Allah Tritunggal ya nanti, dan itu akan jadi, dan itu yang kita akan hadapi. Kalau sekarang kita belum mempersiapkan diri seperti Nuh untuk masuk di bahtera itu, tidak ada yang selamat. Hanya 8 orang yang masuk di bahtera. Sekarang bahtera kita ini tubuh Kristus. Masuk di dalam Kristus sebagai bahtera penyelamat kita untuk kita diselamatkan. Kalau tidak, kita binasa. Bahkan lebih hebat, karena api belerang di dalam 3 kali 7 penghukuman pertama aja meterai, orang sudah minta mati. Gunung biarlah timpalah kamu. Mereka masuk dalam gua supaya mati, minta mati. Baru penghukuman pertama dari meterai, manusia sudah tidak tahan. Minta mati. Tapi pada saat itu tidak ada lagi maut mati itu. Tidak ada. Dengan tubuh yang berdosa, yang dia melakukan dosa, tubuh itu, daging itu yang harus menerima penghukuman itu dulu. Belum neraka, belum. Neraka itu penghakiman terakhir. Iblis, nabi palsu, antikris itu dan orang berdosa, itu penghukuman yang terakhir. Ini 3 kali 7 penghukuman Allah. Pertama, 7 meterai daripada Roh Kudus. Orang aja udah minta mati. Bagaimana sengsaranya itu? Nah, mau hidup lagi. Gunung apa mau timpalah kami biar kami mati. Tapi saat itu tidak ada lagi. Dia harus menerima dulu penghukuman itu dengan tubuh itu. Karena dengan tubuh itu dia telah berbuat dosa. Sebab itu di ayat yang lain dikatakan nanti ada penghakiman sesuai dengan perbuatan tubuh masing-masing di hadapan hadirat Tuhan. Bayangin 3 kali 7, belum Allah Anak, Allah Bapa, penghukumannya itu. Ini terjadi sebelum penghukuman yang terakhir ya, masuk neraka ya. Jadi ini dialami orang-orang yang tertinggal, yang berdosa, yang mengalami itu. Karena orang-orang benar yang masuk di dalam tubuh Kristus, Yesus sebagai kepala, ini orang seringkali mengejek, tapi ya kita sudah tidak persoalkan itu ya. Karena semua merupakan rahasia. Kalau dia tidak masuk, kalau dia tidak masuk, masa dia bisa tahu rahasia Allah? Kita aja biar sudah masuk masih ada tirai-tirai apa pintu. Kalau tidak sungguh-sungguh dalam kesuciannya, tidak bisa kita mengerti. Apalagi orang luar menjadi perbincangan kalau bila istilah kawin gitu loh. Bahkan ditanya, no, orang yang ini masuk nak mempelai. Lo mempelai itu ada mempelainya, ada undangannya. Tapi masuk dalam pesta mempelai itu, tubuh mempelai itu. Jadi anak-anak, orang muda, menikah, tidak menikah, orang tuh masuk semua dalam tubuh Kristus itu kalau mau diselamatkan. Dan memang
masuk dalam tubuh Kristus itu ada syaratnya. Nuh membangun itu bahtera itu berapa tahun? Berapa tahun? 120. 120 tahun membangun itu. Baru Tuhan bilang selesai. Tuhan sendiri yang menutup. Jadi memang ada proses bagi kita untuk mempersiapkan keselamatan kita sendiri. Nggak mudah. Malah kita diberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Yang memimpin kita pada kebenaran. Sehingga firman itu bisa menciptakan kita. Menciptakan sesuatu yang baru dan baru sampai sempurna. Itu kita. Dan memang pertama-tama kita harus mohon kelepasan. Kita harus percaya pada korban Kristus itu. Percaya pada korban Kristus itu. Bahwa dia telah menyelamatkan kita. Supaya kita ada dorongan. Dan nanti Tuhan lihat penurutan kita. Pada kebenaran. Kita percaya pada firman. Itu tuh masih halaman. Pertobatan itu. Percaya itu. Tapi dengan kita sungguh-sungguh mau bertumbuh terus masuk dalam ruangan suci, berdoa untuk Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nanti dia yang memimpin kita, menolong kita. Dan firman itu memang kita tidak boleh lepas. Kecuali kalau firman itu sudah menjadi daging. Itu juga harus tetap Roh Kudus itu. Dalam Yohanes dibilang harus tinggal firman itu harus tinggal tetap di dalam kamu. Tadi kita baca. Karena peti perjanjian itu bukan hanya tongkat Harut, bukan hanya dua lo batu, tapi buli-buli emas itu yang berisi mana itu firman Tuhan. 3 perkara ini yang tetap yang harus ada pada gereja Tuhan, pada sidang mempelai. Kita harus sampai di karena satu saat juga firman itu tidak ada. Itu yang Hosea katakan. Yuel atau Hosea? Amos. Ke utara, selatan, barat, timur. Kita tidak baca itu karena sering itu ya. Mencari firman. Tapi tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tapi kalau firman itu sudah ada dalam kita, tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Berbicara peti itu dibungkus sama emas murni. Itu berbicara sifat daripada Allah. Dalam kesuciannya, dalam kemuliaan. Ini. Sudah terbungkus, tidak ada yang bisa. Bahkan sudah ditutup oleh Tuhan Yesus Kristus dalam korbannya. Ada tanda 7 percikan darah. Tidak bisa diambil oleh siapapun. Kalau itu sudah ada di dalam kita. Nah ini buah yang tetap yang diminta oleh pengusaha pohon anggur itu. Jadi masih ada perjalanan ya. Jangan sudah rasa puas dengan penerimaan kita. Apa yang kita sudah terima sekarang. Masih ada. Yang kita harus kerjakan, persiapkan. Untuk mencapai buah yang tetap itu. Ini dilihat dari tabernakel. Jam 11, jam 12.
Jam 12 kurang 10. Sudah waktunya kan mau berbicara begini, saya berbicara sebenarnya bukan khotbah ya. Saya mau kayak berbibel studi. Firman nyata-nyata berbibel studi. Saya lebih suka begitu. Karena saya mau berbicara dari apa yang saya dapat ya. Bukan berkhotbah. Saya tidak pandai berkhotbah. Saya hanya mau menyatakan apa yang saya terima itu. Saya lebih baik begitu. Saya rasa begitu. Ya, sebab itu saya memerlukan waktu. Kalau berkhotbah itu bisa diatur. Kalau memang studi lain, mengajar lain. Mengajar kalau satu pelajaran itu belum selesai, dia harus berusaha untuk selesaikannya. Jadi minta maaf, tapi kalau udah jam 12, kita sampai pada buah yang tetap. Kita belum baca Wahyu 6 ya. Nah, ini sudah berada dalam penghukuman ya, di lain pihak. Wahyu 6 ayat 13. Baca. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Ya, iya. Bukan bintang-bintang saja yang jatuh. Hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai heran yang jatuh seperti bintang-bintang. Apa keberhasilan dari hamba-hamba Tuhan dalam pemakaian itu seperti bintang-bintang yang bercahaya. Tapi itu bisa jatuh. Biar dia sudah dipakai begitu heran. Kalau dia tidak kembali pada pokoknya, asalnya, di mana dia dilahirkan menjadi satu benih yang tumbuh. Benih itu adalah firman Allah. Meja roti itu. Itu harus tetap. Firman Allah itu dia benih bagi hati yang baru menerima dia. Tapi dia juga berupa cangkul, pedang yang tajam, gunting. Dia juga pupuk. Untuk menyuburkan tanaman itu untuk sampai bisa berbunga dan berbuah. Kita tidak bisa lepas dengan firman Allah. Hubungan itu harus makin erat. Dan hubungan yang erat itu adalah kasih. Buah yang pertama ini. Terus sudah baca? Selesai ya? Sudah. Jadi jangan sampai buah mentah. Biarpun sudah ada kasih, jangan mentah. Itu baru buah yang awal. Harus sampai matang. Yang bisa dirasa. Dimakan berarti dirasa. Kalau enggak, bisa terkena angin kencang. Kita tidak akan tahan pada ajaran-ajaran pada zaman air ini. Bisa jatuh berguguran. Bahkan bintang-bintang pun. Orang-orang yang sudah dipakai heran, pendeta-pendeta besar, itu juga bisa jatuh pada hari yang ditentukan oleh Tuhan. Makanya tidak heran, karena ini nubuatan. Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang besar itu jatuh, itu memang sudah nubuatan. Bintang-bintang berguguran. Kita kembali ke firman Allah. Efesus. Dalam persekutuan. Orang yang sudah ditentukan, itu yang saya panggil dan saya pilih. Ingat itu. Barang siapa yang aku kasih, aku kasih. Ya, contoh di situ, Esau dan Yakub. Siapa mau bantah? Yeremia bilang kita hanya bejana tanah liat. Di tangannya itu udah syukur kita. Berterima kasih pada Tuhan. Syukur. Kalau ada di tangannya berarti kita masih dalam ciptaannya. Tapi kalau tetap di tanah, tetap saja dia di tanah.
Kita mau bilang apa pada penjunan? Kita hanya mohon kemurahannya saja. Seperti Yudas, orang pakai bilang Yudas ini gini, sudah ditentukan. Tuhan Yesus bilang bahwa memang dia akan berianak. Kita semua di dalam Allah, ciptaan Allah. Itu sebab dikatakan sama Rasul Paulus, ya saya lupa itu, jangan kamu buang atau remehkan keselamatan yang kamu sudah terima. Jangan. Orang lain bisa mengisi. Sebab itu ada bilang, yang duluan bisa jadi ke belakang, yang ke belakang jadi duluan. Jadi di rumah Bapak itu banyak tempat, dan tempat-tempat itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Seperti tabernakel itu. Sudah ditentukan siapa mengisi itu. Yang menjadi tiang-tiang, yang menjadi pintu, menjadi mesbah, siapa itu? Kalau saya tidak lupa, sempat mesbah itu dibilang Rasul Paulus. Yang 12 rasul, 24 rasul, awal dan akhir itu 24 kursi di depan takhta itu. Itu lihat. Ditentukan. Kerajaan surga itu bukan bukan sembarang. Sebab itu Musa diperlihatkan sama Tuhan di atas gunung. Lihat kerajaan surga itu. Dan ukuran dan ditentukan Tuhan sendiri, Allah sendiri yang menentukan. Jadi kita ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita mendapat belas kasihan daripada Tuhan, itu karena Kristus. Yesus yang mau menjadi korban bagi kita. Dia mau menanggung penghukuman itu atas tubuhnya. Tubuhnya ya yang mengandung, yang menerima penghukuman itu. Tubuh dagingnya. Kalau dia Allah, dia tidak bisa dijamah. Itu sebab sesudah dia bangkit tidak ada yang bisa menjamahnya. Tubuh manusianya yang menerima penghukuman itu. Yang seharusnya kita, tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini yang melakukan dosa. Sebab itu nanti penghukuman 3 kali 7 penghukuman Allah dalam Wahyu. Saya belum baca ini. Kalau baca, baru baca saja sudah ngeri. Makanya ada satu hamba Tuhan. Kenapa surat Wahyu jarang dibaca ya? Takut ya? Loh, kalau memang diizinkan Tuhan kita dengar ya kita ini. Karena Wahyu itu kegenapan nanti. Semuanya. Wahyu 12 itu yang ditinggikan di atas langit sebagai satu tanda yang besar. Itu mempelai perempuan itu tubuh daripada mempelai Tuhan. Yang diperlihatkan di atas langit. Juga ada naga merah, itu iblis. Bisa dilihat, nyata. Tubuh mempelai juga demikian. Nanti akan ditinggikan dengan satu kelengkapan yang sempurna dari sifat daripada Allah Tritunggal itu. Mahkota itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Memang sebab itu dibilang setialah dalam pelayananmu sampai akhir supaya bisa menerima mahkota. Karisma ya dikatakan itu. Mahkota dari mempelai perempuan itu. Itu akan ditampilkan nanti.
Jadi ada tubuh Kristus itu, tubuh mempelai itu ada. Kenapa dibilang istri? Karena ada tanda, bukti, bisa dilihat dia mengandung. Dia akan melahirkan anak laki-laki. Jadi tubuh Kristus nanti kita lihat tubuh yang ini, yang bisa dilihat, yang nanti dinyatakan pada zaman akhir ini. Bukan bayangan, nyata akan ditampilkan tubuh yang sempurna itu. Gereja Tuhan, sidang jemaat, istri anak domba itu. Berpakaian jubah matahari, berkakikan 12 bulan. Ini sebenarnya tujuan perjuangan kita dan di dalam pengikutan kita kepada Kristus. Dengan pimpinan Roh Kudus dan firman Allah. Di mana kasih itu dicurahkan terus untuk mengikat, baik mengikat kita sesama anak Tuhan, terlebih dalam nikah, supaya nikah itu jadi satu. Kasih itu juga mengikat kita dengan Kristus supaya jadi satu, terikat satu sama lain, tidak terpisah. Yaitu kasih itu buah yang pertama dan terutama. Kasih itu terutama. Sebab itu perlunya kita memperoleh kasih itu. Kasih itu diisi oleh Roh Kudus. Surat Roma. Ini kita butuhkan. Kita tidak akan terpisah. Karena kasih itu pengikat ke persekutuan, kesatuan, dan menyempurnakan. Jadi kalau kita tidak ada ikatan kasih itu, kita tidak sempurna. Kita tidak bisa mencapai sempurna. Kalau kasih itu terlepas dari kita, tidak bisa. Dalam nikah juga, biarpun dia masih di dalam nikah, kalau tidak ada kasih, masing-masing akan mencari kesenangannya sendiri, kesibukannya sendiri. Tapi sebenarnya kosong, karena tidak ada kasih yang mengikati, semua berjuang masing-masing. Itu nikah itu, perlu nikah itu ada kasih. Dan kasih itu juga yang saya alami sekarang. Kasih dari suami saya. Itu yang menguatkan dan selalu merasakan. Dan mulai dari suami saya, di situ saya boleh merasakan kasih. Karena saya anak yatim. Tidak ada orang tua dari kecil. Saya tidak mengenal kasih itu. Tidak merasakan juga kasih itu. Walaupun mereka bilang, sayang ini, kamu semua diberi, kamu senang terus dari kecil. Masa itu enggak? Tapi saya tidak merasakan kasih itu. Karena dari kecil saya sudah dipisahkan, tinggal di oma. Dipisahkan dari orang tua, dari saudara. Jadi tidak mengenal, tidak mencicipi kasih itu. Walaupun kalau saya perhatikan dari kecil saya hidup senang. Tidak ada susah, lain dengan saudara-saudara lain. Karena saya tinggal di satu kakak dari papa saya yang boleh bilang zaman itu konglomerat lah kalau bilang sekarang. Semua ada, perusahaan apa semua sampai kuda adalah semua. Pada zaman itu orang kenal nama Elizabeth atau Jajah. Jadi saya senang, tapi saya tidak merasakan kasih itu. Nanti di dalam nikah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya merasakan kasih itu dari suami saya. Bahwa ternyata kasih itu ada. Bisa dirasakan. Buah itu bisa dirasakan. Manis, sukanya, bisa. Sampai sekarang. Sebab itu saya rasa dia di sana. Kasih itu sangat perlu karena tanpa kasih tidak ada yang bisa mengikat kita dalam hubungan kita terlebih sama Kristus. Kolose ya, coba itu selalu dibacakan. Kolose 3 atau berapa itu? Kolose berapa Tom?
Kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih mengikat. Jadi kasih ini yang mengikat kita sehingga kita tidak terlepas dengan Tuhan. Juga nikah kita tidak tercerai. Tercerai itu bukan seperti dunia langsung bercerai. Bisa masih dalam nikah itu. Tapi kasih itu tidak ada lagi. Udah tawar. Kolose berapa? Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Kasih itu pengikat. Kalau tidak ada kasih, mana kita bisa ada persekutuan ini terjadi. Saya berterima kasih pada Tuhan. Walaupun kami tidak atau belum ada pengembalaan. Karena gembala itu seharusnya satu. Satu gembala. Tapi kita belum. Tapi pekerjaan pengembalaan ada. Tapi tidak mudah. Tapi firman itu, dia sendiri adalah gembala yang agung, yang memberi makan domba-domba. Sehingga kita berada dalam, ditanya berkali-kali sama ketua umum John itu, enggak apa-apa, kok seperti lagi menyelidik lagi. Sampai sekarang enggak apa-apa, enggak apa. Mereka semua kalau apa nanya saya, ya iya, tante ini. Iya, sampai sekarang enggak apa-apa. Memang berjalan seperti itu, tidak ada apa-apa. Makanya saya bilang, kalau organisasi kita ikuti aja apa saja, tapi tidak boleh campur dalam pengembalaan. Tidak ada. Tidak ada itu organisasi untuk campur. Kalau itu sesuai firman Allah, kita turuti. Kalau enggak, ya jangan. Kita melayani aja, beribadah saja. Jangan sampai kita justru ada terlibat dengan organisasi, nanti pemerintah turun. Jangan, kita diajar juga tunduk pada pemerintah. Berorganisasi itu benar, jalani dengan benar. Dan tentu ada prosedur-prosedur yang baiklah. Sebab itu kalau kita lapor, tapi untuk menguasai kita enggak bisa. Saya bilang, kita tunggu saja. Apa mau yang berjalan juga kita sama Pendeta Yuwono juga bilang otonom kok. Jadi bekerja sendiri dalam pengembalaan. Karena ini pertanggung jawab kita pada Tuhan ya. Jadi itu karena kasihlah ini. Kasih yang sudah dinyatakan, dituangkan kepada kita lewat penurutan kita pada firman Allah. Dan Roh Kudus menuangkan kasih itu. Sehingga terjadilah persekutuan yang ini. Walaupun tidak ada gereja, tapi ada ibadah, ada pelayanan. Ya itulah organisme. Gedung gereja tidak ada. Tapi rumah Tuhan, organisme itu ada. Kalau tidak ada, ya tidak bisa kita ibadah sendiri atau melayani sendiri. Kan tidak bisa. Tapi ini ada. Persekutuan anak-anak Tuhan. Dan sampai sekarang terjadi. Tidak ada apa-apa. Itu pertanyaan dari ketua selalu menanyakan itu. Tidak apa-apa sampai sekarang ini. Tidak apa-apa. Sampai cuma sekali dapat pemberitahuan aja ini dan ini. Begitu aja. Semua menjalani sesuai apa yang diberikan tanggung jawab pada masing-masing pelayan-pelayan itu. Jadi jalan seperti biasa. Karena kasihlah. Dari penurutan kita kepada firman itu kita bisa memiliki kasih itu walaupun itu belum sempurna ya, belum mateng istilahnya. Tapi sudah ada sehingga terjadilah persekutuan itu. Juga dalam nikah kita memang masih jauh dari kesempurnaan. Tapi karena kasih itu ada ya, kita belajar menurut firman. Kasih itu
menurut firman Tuhan juga. Tanda bukti kita ada kasih, kita menurut firman. Nanti kasih itu berkembang terus. Sampai kita memiliki kasih itu. Menjadi buah yang tetap. Sehingga nikah kalau saya perhatikan. Semua ada tanda keobahan. Bahkan yang jauh bisa kembali. Ini pekerjaan kasih Allah yang kita sudah terima. Tapi biarlah kita pertahankan buah yang utama dan terutama ini ya, kasih daripada Allah. Untuk kita bisa jadi mempelai Tuhan yang sempurna. Kita mau berdoa, Ibu Mulyadi berdoa buat kita sekalian dan tutup sekali ya. Haleluya.